Halo guys, balik lagi di Ngobat, ngobrol bareng dosen. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait hukum dalam perspektif sosiologis. Nah, kira-kira apa sih itu hukum dalam perspektif sosiologis? Dan kita saat ini sudah ditemani dengan narasumber kita, Bu Ririn. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Unikama. Nah, tentunya dari tema yang kita akan bahas pada saat ini itu akan menuai banyak sekali pendapat, apalagi terkait dengan perspektif. Pastinya setiap masyarakat itu punya pandangan yang berbeda-beda. Untuk membahas terkait tema kita ini, langsung saja kita masuk ke acaranya. Halo Ibu, apa kabar? Assalamualaikum. Halo juga, apa kabar juga? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kabar semuanya? Amin. Semoga teman-teman yang nonton juga pada sehat semua ya. Amin, semangat juga semuanya ya. Dan masih fokus kepada acara ini. Acara yang bagus banget untuk dilanjutkan. Acara apa? Tadi Ngobat, ngobrol bareng dosen. Yeay. Nah, gimana nih Bu? Udah siap belum berbagi cerita terkait tema yang akan kita bahas pada hari ini? Insya Allah temanya menarik banget nih. Kalau boleh tahu tadi temanya adalah hukum Dalam dalam perspektif sosiologis. sosiologis. Menarik banget. Nah, karena kenapa kita mengangkat tema ini? Karena kita melihat bahwa masyarakat di Indonesia sendiri itu pemahaman terkait hukum itu masih sangat di bawah ya Bu. Jadi kita mau nih melalui video ini kita mau sharing sama teman-teman semua yang menonton gimana sih perspektif hukum dalam masyarakat itu sehingga masyarakat juga mengalami atau mendalami hukum itu sendiri. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan terkait tema kita. Yang pertama-tama nih Bu, apa sih perspektif hukum itu Bu? Iya, saya jawab ya. Jadi benar tadi yang disampaikan sama Mbak Rina bahwa perspektif itu apa sih? Perspektif itu secara harfiahnya adalah pandangan, sudut pandang, paradigma. Jadi bagaimana seseorang atau masyarakat itu memandang hukum. Nah, kalau hukum dalam perspektif sosiologis itu berarti adalah bagaimana masyarakat itu memandang hukum. Kan selama ini kita mengetahui hukum itu adalah suatu peraturan undang-undang, satu teoritis gitu ya, atau dibilang law in books. Nah, sekarang kalau masyarakat memandang hukum itu berarti kita melihat bagaimana sih bekerjanya hukum dalam masyarakat, bagaimana sih penegakan hukum dalam masyarakat. Jadi tidak hanya melihat hukum dari sisi law in books, tapi juga hukum dari law in books. Ya. Nah, itu tadi guys pembahasan penjelasan dari Ibu terkait apa sih itu perspektif hukum. Nah, yang kedua, kan kita sering banget nih dengar bahwa di masyarakat itu yang menyatakan bahwa ngapain sih kita harus taat sama aturan, ngapain harus taat sama hukum, kan hukum dibuat untuk dilanggar gitu ya. Pasti teman-teman yang nonton juga sering banget nih dengar ada temennya atau siapa gitu yang ngomong, ngapain sih harus taat aturan gitu, kan aturan dibuat untuk dilanggar. Nah, gimana sih kita sebagai orang hukum Bu, kita menghadapi pernyataan-pernyataan dari lingkungan kita yang seperti ini supaya kita nih nggak terbawa arus gitu. Ya menarik sekali juga nih. Memang sering ya kita dengar dari siapapun lah, hukum itu ada atau hukum itu dibuat tapi untuk dilanggar. Nah, sekarang kita kembali dulu ke tujuan hukum dibuat itu apa sih? Hukum itu sebagai apa? Kalau kita hidup seorang diri mungkin tidak akan ada masalah ya, perlu ada aturan. Tetapi begitu kita hidup di masyarakat, begitu kita hidup dengan orang lain, pasti kan ada suatunya koridor, suatu kaidah, suatu petunjuk tingkah laku, suatu suatu rem gitu ya, suatu pedoman atau tata tertib yang mengatur bagaimana kehidupan kita dalam bermasyarakat. Nah, di sini pentingnya hukum itu adalah sebagai alat penertib kan gitu ya, ibaratnya rem. Jadi bayangkan aja misalnya dalam kendaraan bermotor, itu kan masih ada remnya. Nah, kalau misalnya remnya dibuang, kemudian apakah nggak perlu? Nah, begitu juga dengan mengenai hukum. Jadi kalau hukum dibuat untuk dilanggar itu mungkin ya namanya juga perspektif ya, kembali lagi pada perspektif masing-masing ya. Tapi sebaiknya tidak ya teman-teman ya.
Jadi hukum dibuat itu untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Gitu sih Kak. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Hukum itu dibuat bukan untuk dilanggar, melainkan untuk ditaati supaya kehidupan kita di masyarakat juga lebih tertib ya Bu ya. Gitu deh. Nah, kalau begitu, menurut Ibu sendiri nih, apa sih hubungan antara kearifan lokal dan juga kesadaran hukum? Oke, kita kembali dulu ke pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal itu apa ya? Kita juga sering dengar pasti ya. Kearifan lokal itu suatu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau living law yang harus ditaati. Dan apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana era globalisasi, teknologi perkembangannya semakin pesat, ada westernizasi. Nah, kearifan lokal ini ibaratnya merupakan suatu tameng dalam menghadapi perkembangan. Hidup ini kan dinamis ya, dunia ini nggak statis gitu ya. Jadi di sini kearifan lokal itu bertindak sebagai tameng bagi masyarakat, bagi orang-orang untuk menghadapi gempuran budaya barat yang masuk di kehidupan. Jadi masih banyak sebetulnya daerah-daerah di Indonesia sendiri yang kayak di Bali, misalnya gitu ya. Sebetulnya banyak sekali turis-turis yang datang, tapi mereka ternyata masih mempertahankan kebudayaannya. Nah, itu yang seharusnya yang kita miliki. Jadi ada suatu pola kesadaran hukum. Nah, kalau bicara kesadaran hukum itu kan berarti secara internal ya. Kalau orang sadar hukum itu kan berarti kita bicara budaya hukum, bagaimana mereka menaati hukum. Apakah mereka menaatinya cuma karena takut, karena ada sanksi misalnya. Apakah mereka menaati hukum itu memang karena ada kesadaran dalam diri sendiri gitu. Memang ada rasa tanggung jawab, ada sense of belonging atau sense of obey terhadap hukum itu sendiri. Nah itu, jadi dalam menghadapi perkembangan dunia yang sangat pesat apalagi 4.0, kearifan lokal itu sangat dibutuhkan untuk tetap melestarikan kebudayaan yang ada di suatu daerah. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi kearifan lokal itu juga sangat perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing supaya ketika ada pengaruh-pengaruh dari luar ya Bu ya, kita tetap mempertahankan apa yang menjadi budaya kita. Nah seperti itu. Kemudian kan berbicara tentang kearifan lokal ya Bu, tentunya masyarakat di Indonesia sendiri pun saat ini masih berpatokan ke yang namanya hukum adat ya. Jadi lebih menganggap bahwa hukum adat aja udah cukup nih, nggak perlu lagi harus berpatokan ke hukum yang berlaku kayak misal hukum pidana, tata negara, hukum perdata dan lain sebagainya. Jadi masyarakat itu menganggap bahwa salah satu upaya untuk menyelesaikan suatu tindakan yang menurut mereka itu melanggar, ya udah melalui hukum adat seperti itu ya. Nah jadi bagaimana sih kita menanggapi terkait hal tersebut jika misalkan ada masyarakat yang berpatokannya sama hukum adat, nggak mau nih menyelesaikan perkara misalnya melalui hukum perdata atau pidana seperti itu. Jadi bagaimana sih cara kita agar memberikan pemahaman kepada mereka bahwa bukan hanya melalui hukum adat, tapi kita juga bisa menggunakan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia sendiri. Oke, masyarakat Indonesia itu kan sifatnya heterogen ya. Jadi kita bicara ke pluralisme hukum, berarti masih banyak sekali hukum adat yang ada di Indonesia. Ada 19 lingkungan hukum adat itu ya. Iya. Nah, kalau bicara perspektif masih mengungkapkan hukum adat, ya apa maksudnya kan hukum adat dengan hukum positif itu kan saling berdampingan ya. Jadi tidak ada yang lebih satu sama lain. Masih ada memang kebudayaan atau yang masih kental adatnya dan adat, makanya itu kan biasanya kalau di yang adatnya masih kental itu memang diselesaikan terlebih dahulu. Apabila terjadi sengketa itu melalui kepala adat, diselesaikan melalui lembaga adat kan itu. Nah kemudian kalau hukum positifnya gimana? Kalau apakah cukup dengan penyelesaian melalui hukum adat? Biasanya kalau hukum adat itu adalah hukum itu kan ada yang namanya alternatif dispute resolution ya. Jadi ada alternatif penyelesaian sengketa.
ada yang namanya negosiasi. Negosiasi itu berarti suatu konflik atau ada suatu sengketa yang diselesaikan ya antara kedua belah pihak saja. Jadi misalnya pihak A bersengketa dengan B, kemudian dinego bagaimana sih win-win solusinya. Nah kemudian ada juga misalnya negosiasi tidak berhasil, maka melalui cara kedua mediasi. Jadi melalui ada pihak ketiga, tapi pihak ketiga berperan hanya sebagai penengah atau mediator. Nah apabila ke langkah-langkah itu tidak berhasil, itu biasanya baru melalui litigasi, melalui pengadilan, dan setelah baru hukum positifnya yang bekerja. Memang biasanya apabila ada konflik atau sengketa adat, memang biasanya diselesaikan dulu secara adat. Apabila itu tidak berhasil, biasanya baru lari ke hukum positifnya. Jadi di sini hukum positif itu perannya adalah sebagai upaya terakhir atau langkah terakhir setelah proses alternatif dispute resolution tadi belum tepat. Itu sih. Iya. Jadi tapi balik lagi ke pribadi ya. Kalau misalkan dari pribadinya sendiri, nggak perlu hukum adat, langsung aja ke hukum positif gitu ya. Jadi ataupun yang hukum adat dulu nih diutamakan gitu. Setelah itu baru kalau memang tidak ada solusi, baru naik ke hukum positif seperti itu ya Pak. Jadi ini maksudnya, jadi hukum positif itu langkah akhir itu apa sih ya? Selesaikan cara ada dulu gitu loh maksudnya. Jadi selesaikan secara kekeluargaan dulu, secara musyawarah dulu. Misalnya kan ngomong, misalnya lagi santai-santai. Nah kalau memang itu nggak berhasil, mungkin ada baru surat peringatan atau teguran. Setelah itu benar-benar tidak berhasil, baru itulah itu. Jadi kalau ada masalah atau ada konflik memang selesaikan dulu sama-sama. Ya. Iya. Nah selanjutnya Bu, kalau dari Ibu sendiri, apa sih langkah yang tepat untuk kita menghimbau masyarakat itu supaya lebih mendalami lagi terkait? Oke. Kalau bicara mengenai tadi langkah atau saran-saran yang harus kita lakukan ya. Iya. Kita balik dulu ke ini ada pendapatnya dari Lawrence and Friedman yang mengatakan bahwa penegakan hukum itu atau efektifnya bekerja di hukum itu ada 3. Bisa dari segi substansinya, itu berarti kita lihat dari hukum itu sendiri dulu, apakah hukum itu memang ideal, apakah hukum itu tidak ambigu, apakah hukum itu tidak sering diubah-ubah, apakah hukum itu dapat diterima masyarakat gitu ya. Kemudian yang kedua itu kulturnya. Kalau bicara kultur berarti kita bicara mengenai penegak hukumnya, hakimnya, apakah jaksanya, apakah advokatnya, apakah mereka bisa bertindak sebagai role model. Jadi masyarakat itu kan melihat apa ya, tokoh idola biasanya kan ada yang ngefans gitu ya, dari apa kak Korea-Koreaan gitu ya, misalnya BTS. Nah itu sama, kita melihat dulu role model kita, melihat kalau mereka memang menegakkan hukum dengan benar, otomatis kan ada rasa mereka memang bisa dipercaya, mereka memang masih ditaati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengenai kulturnya. Kalau bicara kultur atau culture-nya, berarti kita bicara mengenai budaya hukum dari masyarakat itu sendiri. Jadi memang kesadaran hukum masyarakatnya itu yang harus kita kita sosialisasikan supaya mereka memang benar-benar menaati hukum itu dari rasa sensnya tadi, rasa sense of belonging terhadap hukum yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya ketiga subsistem itu sudah berjalan dengan baik, mudah-mudahan nanti otomatis kesadaran hukum dari masyarakat memang akan meningkat dengan sendirinya tanpa ada paksaan, tapi memang pure mereka ingin menaati hukum dari kewajibannya dan rasa sayang terhadap hukum yang ada di Indonesia. Jadi lebih ke kalau yang terakhir tadi itu kesadaran diri sendiri ya Bu ya, dari kulturnya juga, terus dari pribadi seseorang ini punya keinginan seperti itu ya Bu ya. Yang penting sebagai calon-calon sarjana hukum dan nanti sarjana hukum yang ada di Indonesia tetap harus menggunakan rasa memiliki terhadap hukum, bangga terhadap hukum, bangga sebagai sarjana hukum, dan tugas-tugas para penerus generasi
Gen Z nih, apa generasi milenial ini untuk mencoba mendekati atau memberikan apa ya, pelatihan atau kesadaran atau ngobrol-ngobrol tentang hukum supaya yang lain bisa melek hukum dan paham. Iya, jadi lebih ke memberikan contoh ya teman-teman. Jangan sampai kita sebagai sarjana-sarjana hukum, lebih yang memberikan contoh yang nggak baik sama teman-teman kita. Yes. Pastinya tetap kita yang jadi teladan. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah menemani kita dalam pembahasan terkait perspektif hukum dalam masyarakat. Sama-sama, terima kasih juga buat kalian, tetap semangat dalam berkarya, tetap semangat dalam menegakkan hukum. Oke, ya. Semoga sehat selalu Bu. Sehat-sehat juga.